Shalom Jemaat Imam Rajani, kembali kita berjumpa dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saja kita semua bisa berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, kembali kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Dan kami percaya hari ini bukan merupakan suatu kebetulan Tuhan kalau kami mendengar program ini Tuhan, firman ini Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang baik buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan di rumah kami masing-masing, tempat kami manapun Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan diberitakan hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar tentang be fruitful hari ini. Banyak orang yang hidup di dunia ini termasuk saya ataupun saudara tidak mengetahui tujuan hidupnya, tidak mengetahui tujuan dia dilahirkan di dunia ini. Bahkan yang lebih miris, sampai mati pun tidak tahu tujuan hidup orang tersebut. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita tahu tujuan hidup kita, tujuan kita dilahirkan ke dunia ini. Karena di kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 itu dikatakan, Kejadian yang pertama ayat yang ke-28, saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Kejadian yang pertama ayat yang ke-28. Dalam versi terjemahan baru berkata demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mungkin kalau dalam kitab terjemahan baru kurang pas itu ya kata-kata, tapi saya akan bacakan di King James Version yang bahasa Inggris. Itu dikatakan, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan bahwa tujuan pertama kita, tujuan awal kita adalah be fruitful, bukan be successful, tapi be fruitful atau berbuah. Jadi tujuan hidup kita dilahirkan di dunia ini, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harus tahu bahwa tujuan kita dilahirkan adalah untuk berbuah. Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Alasannya ada di Yohanes, Yohanes pasal 15, ayat yang ke-8. Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Alasannya ada di kitab Yohanes, pasal yang ke-15, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata demikian, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kita berbuah banyak. Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Alasannya adalah supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan dimuliakan bukan karena kita tiap minggu ke gereja, datang nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, penyembahan, sampai nangis-nangis. Bukan karena itu saja. Tetapi yang utama Tuhan mau kita berbuah karena supaya nama Tuhan dipermuliakan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengendarai mobil, saya ambil ilustrasi mobil karena saya memang bergerak di dunia otomotif, ya kan. Ketika saya misalnya mencoba mobil Toyota lah, anggap aja mereknya seperti itu. Saya nyoba mobil itu, ternyata rasanya enak, nyaman, suspensinya empuk, ya kan. Terus handlingnya itu enak sekali, matic-nya responsif dan segala macam, banyak keunggulan mobilnya. Saya kan berkata seperti ini, oh, yang bikin mobil Toyota ini bagus ya, pinter yang bikin mobil Toyota, sampai bisa bikin mobil itu senyaman kayak gini. Tetapi sebaliknya ketika kita naik mobil yang
mohon maaf, yang mau mobilnya nggak enak banget gitu ya, kayak misalnya kayak naik kuda gitu, pasti kita akan istilahnya komplain juga kepada penciptanya mobil tersebut ya kan. Wah, ini gimana mobil ini ya, kok nggak enak banget naik-naikannya, ini yang nyiptain ini kayaknya kurang bagus, kurang pinter, seperti itu. Nah, ketika hidup kita berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang, maka yang pencipta kita yaitu Tuhan Yesus akan dipermuliakan, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa berbuah. Tetapi yang perlu diingat, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita belum bertumbuh. Tidak ada benih yang jatuh ditanam di tanah langsung mengeluarkan buah. Tidak ada, tetapi melalui proses pertumbuhan. Benih itu bisa bertumbuh menjadi tanaman kecil, bisa menjadi pohon, setelah itu bisa berbuah. Kalau bertumbuh dengan baik, pasti akan berbuah. Kenapa saya bilang baik? Karena ada pertumbuhan yang buruk. Seperti contoh di Alkitab di Matius 21 ayat 19 tentang pohon ara yang tidak berbuah, padahal dia sudah menjadi pohon, tapi dia tidak bisa berbuah. Itu karena pertumbuhan yang tidak baik. Tetapi ketika pertumbuhan kita baik, pertumbuhan rohani iman kita baik, maka kita akan juga menghasilkan buah yang baik. Seperti itu. Kita akan baca tentang pertumbuhan yang baik menurut firman Tuhan. Pertumbuhan yang baik itu yang pertama adalah di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Pertumbuhan yang pertama, pertumbuhan yang baik yang pertama adalah, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Pertumbuhan yang baik yang pertama adalah melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, maka hidup kita akan berbuah dan berbuah lebat. Seperti itu yang pertama. Pertumbuhan yang baik caranya adalah kita harus melekat erat kepada Tuhan, kepada pokok anggur yang benar. Karena ketika sebaliknya di ayat yang ke-6 tadi berbicara, ketika kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi kering, ya kan? Dan akhirnya rusak dan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Pertumbuhan yang baik yang pertama adalah melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, pertumbuhan yang baik adalah kita harus siram dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Artinya kita harus selalu memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kitab Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan bacakan. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua, pertumbuhan yang baik adalah kita harus terus siram iman kita, kerohanian kita dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jika hidup kita selalu disirami oleh firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh dengan baik, dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah, dan buah yang lebat itu bisa dinikmati oleh di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita. Dan menurut firman Tuhan, buah yang baik yang harus kita hasilkan adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Buah-buah roh itu yang harus kita hasilkan menurut Alkitab. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah yang harus dihasilkan bagi kita orang-orang percaya adalah buah-buah roh, adalah buah roh. Ketika kita bertumbuh dengan baik,
Yang pertama tadi melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar, dan yang kedua kita harus siram dengan air kehidupan yaitu firman Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah roh bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang diinginkan Tuhan adalah bukan cuma berbuah dalam musim-musim tertentu, tetapi di setiap musim kita harus berbuah. Artinya kita harus berbuah di setiap musim adalah bukan cuma momen-momen tertentu kita berbuah. Contoh misalnya kasih, kita mungkin menjadi orang yang penuh kasih ketika ada momen-momen tertentu, misalnya mendekati Natal, ya kan, sosial dan segala macam. Kita akhirnya menjadi orang yang penuh kasih. Bukan, tapi yang Tuhan mau adalah kita berbuah kasih itu di setiap waktu, di setiap momen. Juga seperti orang murah hati, ketika kita lagi mungkin berkelimpahan, kita menjadi orang murah hati. Bukan, tapi di dalam keadaan apapun kita harus menjadi orang-orang yang murah hati. Yang diinginkan Tuhan adalah hidup kita berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Inti firman kita hari ini adalah tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah berbuah, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita, dan banyak orang mengenal Yesus lewat hidup kita, sehingga mereka bisa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan bisa menjadi berkat banyak orang. Satu kerinduan kami Tuhan, hidup kami bisa menjadi berbuah, bahkan berbuah lebat, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang melihat Engkau lewat hidup kami Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan lewat kesaksian hidup kami Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kami Surabaya Tuhan. Tuhan, kami memberkati kota kami Tuhan dengan damai sejahtera, dengan keamanan. Oh Tuhan, kami percaya kota kami aman dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan selalu menjagai kota kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kota kami Tuhan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh penduduk kota Surabaya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Juga kami berdoa juga buat perekonomian kota kami Tuhan. Kami percaya perekonomian di kota kami semakin baik, semakin pulih Tuhan. Sehingga Tuhan banyak orang-orang penduduk-penduduk di kota Surabaya yang bisa menjadi orang-orang yang diberkati. Dan juga menjadi orang-orang yang memberkati sesama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pemimpin-pemimpin di kota kami Tuhan, berikan selalu hikmat-Mu, urapi selalu Tuhan, dan biarlah mereka bisa memimpin kota kami penuh dengan damai sejahtera dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat negara kami tercinta Indonesia Tuhan, diberkatilah negara kami Tuhan. Kami percaya negara kami pun juga Tuhan jagai, dan kami percaya Tuhan negara kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah seluruh penduduk negara kami dengan kesehatan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, nama Tuhan itu dipermuliakan di negara kami mulai Sabang sampai Merauke. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Juga buat badai pandemi corona Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur, dan semakin hari semakin kami melihat pemulihan itu terjadi Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Dan virus ini semakin hari bisa semakin habis Tuhan, dan kami bisa kembali beraktivitas dengan normal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati semua mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai yang ke bawah, tingkat ke bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan menghindarkan dari segala hal yang buruk, dan mereka bisa memimpin kami semua dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya berkat Tuhan itu dilimpahkan bagi setiap kami, berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan itu penuh dalam hidup kami, dan kami bisa menikmati berkat-Mu Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, program Short Online Sermon hari ini sudah selesai. Saya percaya kita semua diberkati, dan nantikan program Short Online Sermon di minggu depan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.